Iya, melihat kasus Dukun Tohari dan sebelumnya juga ada kasus serupa yaitu Dukun Wawon CS, jadi menyadarkan kita semuanya bahwa masih banyak masyarakat yang percaya bahwa ada orang yang bisa menggandakan uang. Saat ini kita sudah terhubung dengan sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida untuk membahas terkait dengan fenomena ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ida. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam Mbak Ida, sehat. kalau kita bisa mungkin baca begitu ya dari pattern kasus-kasus serupa yang terjadi masih juga menelan korban. Kali ini menelan korbannya mencapai 12 orang. Yang membuat saya penasaran adalah kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya kalau ada modus penggandaan uang itu atau penggandaan uang ini bisa terjadi, bisa dilakukan seperti itu. Iya, kalau kita bicara tentang penggandaan uang kan sebetulnya kalau secara dilakukan ya secara formal itu sebetulnya biasa ya, artinya melalui lembaga jasa keuangan misalnya perbankan maupun non perbankan. Hanya persoalannya kan berbeda cara yang dilakukan oleh Mbah Slamet ini kan sebetulnya cara-cara yang lebih banyak ke mistis atau klinik ya, itu yang sebetulnya menarik untuk dibahas. Kenapa mereka masih percaya mistis, hal-hal yang sebetulnya mistik ataupun klinik seperti itu begitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang sebagian masyarakat kita belum terliterasi ya terkait dengan praktek-praktek penggandaan uang yang sifatnya mistis dan klinik, terutama kaitannya dengan unsur penipuan sebetulnya. Karena ini kan sudah tindak kejahatan ya sebetulnya di dalam konteks penipuannya itu sendiri begitu. Oke, tapi kan bicara mengenai klinik begitu Mbak Ida. Gak lepas ya kayaknya masyarakat Indonesia ini dengan yang namanya budaya atau informasi-informasi yang bersifat mistis dan juga klinik, tapi masih ditelan begitu mentah-mentah oleh masyarakat. Terutama kalau kita melihat kasus-kasus ini lebih banyak menyasar korbannya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Koreksi saya kalau saya salah. Ya, saya kira sih sebetulnya kalau kita lihat dari kasus-kasus sebelumnya misalnya di Pasuruan ya, kalau tidak salah itu kan sebetulnya juga lintas kelas ya, bahkan lintas pendidikan, tingkat pendidikan begitu. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu saya kira memang saya mencurigai mereka-mereka yang sebetulnya menjadi korban itu adalah mereka-mereka yang sebetulnya memang tidak atau kurang terpapar informasi dengan kasus-kasus yang sebelumnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian masyarakat kita yang masih menganggap bahwa apa yang terjadi sebelumnya, kalaupun mereka tahu itu sebetulnya adalah musibah begitu ya. Oh, gitu. Nah ini dianggap musibah gitu ya, oh itu musibahnya dia gitu. Nah tapi kan unik juga ya sebetulnya kalau tadi disampaikan bahwa dengan uang sekian juta kemudian bisa menjadi sekian miliar, itu kan sudah di luar nalar ya. Nah dalam konteks ini maka daya kritis atau nalar masyarakat memang menjadi PR-nya kita begitu ya, bagaimana saya menyebutnya sistem pendidikan kita mencoba membangun daya kritis manusia atau masyarakat Indonesia. Itu sebetulnya memprihatinkan juga ya, saya dari dunia pendidikan sebetulnya memprihatinkan aspek tersebut begitu. Itu yang saya garis bawahi secara khusus begitu. Tapi Mbak Ida, kalau bicara mengenai pendidikan, kita juga bisa belajar begitu dari sumber-sumber informasi gitu. Literasi juga sekarang banyak bisa kita akses. Sebagian besar masyarakat, bahkan mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah juga punya kan handphone, gawai, bisa search informasi terkait dengan praktek-praktik seperti ini, tapi masih kecolongan juga. Ya, artinya kan sebetulnya yang perlu kita pertanyakan bagaimana pemanfaatan terhadap gadget, internet maupun sarana-sarana media komunikasi yang ada gitu. Karena di masyarakat kita juga kan sebetulnya fakta yang tidak bisa kita pungkiri, 80% masyarakatnya masih percaya hoax dan termasuk juga sebetulnya mereka yang berlatar pendidikan menengah dan tinggi begitu. Nah, saya kira ini kaitannya dengan bagaimana literasi digital yang sebetulnya juga perlu dicoba dilakukan, karena karakteristik masyarakat kita kan sebetulnya saya selalu menyampaikan ya, seeking behavior-nya sebetulnya rendah, artinya kecenderungan untuk mencari informasi, mencocokkan informasi atau mencari data itu sebetulnya masih perlu dibangun ya. Saya kira itu yang menjadi juga penting. Oke, kalau peran dari pemerintah ya dan juga tenaga pendidik khususnya, seperti apa Mbak Ida untuk bisa meminimalisir kejadian atau kasus seperti ini terulang lagi ke depannya? Ya, saya kira saya sih menggarisbawahi ya, apakah
kasus-kasus yang pernah terjadi itu sebetulnya jangan terkesan seperti hilang meskipun sebetulnya mereka diadili gitu ya, ada tindakan hukum terhadap mereka. Nah, perlu secara terus-menerus itu dikomunikasikan perkembangannya atau apa ya. Karena kan masyarakat kita itu apa ya, memori kolektifnya juga pendek seperti Gampang itu. lupa gitu ya Mbak Ida. Ya, gampang lupa begitu ya. Dan kemudian ketika itu datang gitu karena mimpi untuk bisa kaya dengan cepat begitu ya. Karena ini kalau orang sosiologi bicara tujuan utamanya kan sebetulnya kaya begitu. Hanya kemudian cara yang digunakan itu cara-cara yang tidak logis, tidak punya nalar gitu ya, dan dianggap memang tidak rasional. Nah, hal yang ini yang sebetulnya perlu kita coba tekankan gitu. Bagaimana pemerintah mencoba mencoba mengingatkan terus-menerus begitu. Tapi memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri gitu. Perlu ada keterlibatan berbagai unsur. Salah satu yang menurut saya sebetulnya bisa dicoba dilakukan adalah dengan mencoba merangkul institusi agama ya. Karena kan kalau kita lihat institusi apa yang paling dekat dengan masyarakat kita Agama. itu seperti kalau di tingkat desa dusun adalah agama gitu ya. Kalau dia Islam paling nggak ada masjid, musola dengan ceramah-ceramah yang hampir setiap Jumat minimal begitu ya. Nah, itu salah satunya. Salah duanya adalah tadi yang saya sebutkan bahwa institusi pendidikan ini memang kalau kita lihat ya dibanding dengan negara-negara ASEAN, data PISA kita itu kan sebenarnya menunjukkan daya-daya nalar atau daya analitis masyarakat kita tergolong rendah ya. Saya kira itu jadi PR institusi pendidikan gitu. Selain tadi institusi agama ya, yang saya kira memang bisa menjadi pintu yang sangat strategis untuk bisa mencoba membangun daya kritis tadi. Oke, Mbak Ida, saya juga jadi penasaran. Fenomena seperti ini tuh memang marak terjadi atau common terjadi di Indonesia saja, atau negara-negara atau daerah-daerah seperti apa gitu yang patternnya bisa mudah terpapar dengan adanya praktek-praktek tadi bersifat klinik, mistis, kemudian juga di luar nalar seperti ini? Ya, saya kira sih memang di negara-negara yang mungkin negara berkembang memang harus kita akui ya, karena isu kesejahteraan kan begitu ya. Tapi yang kita juga harus garis bawahi kan sebetulnya saya melihatnya juga ada demonstration effect ya, efek demonstratif dari berbagai misalnya media sosial atau media massa itu sebetulnya punya pengaruh juga bahwa hidup yang dalam tanda kutip mewah begitu ya, itu sebetulnya juga menjadi tujuan masyarakat kita ya. Jadi kekayaan itu kan menjadi tujuan ya. Di Amerika Serikat beberapa waktu kan masyarakatnya dikenal dengan berorientasi kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan itu sebetulnya juga menjadi salah satu orientasi di masyarakat kita yang perlu kita cermati ya, yang hanya kemudian menurut saya di satu sisi kan perlu ada daya dorong bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, misalnya diantaranya seperti itu gitu ya, nilai kepedulian, karena saya mempertanyakan juga kok masyarakat sekitar gini, ini kan indikasi juga kontrol sosial ya, kontrol masyarakat yang lemah, karena apalagi di desa ya, yang kita anggap desa sebetulnya masih guyup gitu ya, keterikatan satu dengan yang lain masih tinggi, ternyata sebetulnya juga menurun. Nah, ini sebetulnya juga indikasi adanya perubahan atau pergeseran di masyarakat. Baik. Begitu. Baik, Mbak Ida, terima kasih sekali atas insight-nya yang sangat komprehensif malam hari dalam iNews Prime. Sehat selalu Mbak Ida, kita jumpa lagi dengan kesempatan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.